Bisa kami mulai ya Bapak Ibu. Pengertiannya dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul setelah acara PTS, yaitu untuk sosialisasi pemahaman konsep budaya positif dan berbagi pengalaman aksi nyata modul 1.4 tentang disiplin positif. Saya sendiri adalah CGP atau calon guru penggerak angkatan 5 Kota Salatiga. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan juga kami mohon apa yang saya sampaikan adalah sesuai yang kemampuan yang saya terima, karena keterbatasan saya, bukan karena saya bukan instruktur ataupun fasilitator. Disiplin positif itu ada beberapa. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Keempat kebutuhan dasar. Kelima posisi kontrol restitusi. Dan seterusnya yaitu keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ini kami ambil menurut teori kontrol yang dikemukakan oleh Stephen R. Covey. Ini mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Intinya, kalau ingin mengubah suatu ekosistem seperti ekosistem sekolah kita, itu yang pertama adalah kita harus mengubah diri kita. Kita di sini siapa? Guru. Sehingga ubahlah gurunya sampai 3 kali. Ubahlah gurunya. Ubahlah gurunya. Jadi kita itu adalah tonggak pertama yang bisa mengubah suatu komunitas, yaitu komunitas sekolah kita. Kemudian di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Responnya yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Tetapi kalau menurut teori kontrol apa? Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita ke arah memahami individu orang lain, termasuk murid kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol itu semua perilaku pasti memiliki tujuan, entah tujuan karena kebutuhan dan sebagainya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya yang kenyataannya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang atau kalah adalah model berpikir menang-menang. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita ya?
apa yang terlintas di pikiran kita, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kemudian dalam budaya kita, kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, ya, itu menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin sendiri, ya, wajiblah penguasa lain, atasan kita, ya, kepala sekolah, mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Kami ambil dari bukunya Ki Hajar Dewantoro. Kemudian titik fokusnya di sini, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi lahir dari kesadaran dalam hati diri sendiri, bukan karena faktor orang lain, faktor penghargaan, faktor pujian dan sebagainya. Itu bukan seperti itu yang dimaksud disiplin dalam diri. Kemudian kata merdeka sendiri oleh Ki Hajar, yaitu artinya merdeka itu jawabannya noramo lepasen panggreh ning uga kuwasa amandiri piyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu untuk disiplin positif. Kemudian kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Sedangkan untuk motivasi itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan ini motivasi yang tingkatannya paling rendah. Kemudian yang kedua untuk motivasi imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Dan yang ketiga inilah yang motivasi yang diinginkan oleh Bapak Ki Hajar dan di kurikulum Merdeka, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita takut terlambat hanya karena mendapatkan akan diberi saksi oleh kepala sekolah, seperti itu contohnya. Otomatis dari dalam diri kita motivasinya adalah karena takut diberi sanksi, bukan karena kita jangan sampai terlambat, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita dan sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar, ini kami mengambil video dari Kemdikbud, mohon untuk didengarkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia.
Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung.
Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa diberi oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru.
Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Demikian tadi video yang diberikan kepada kami dari instruktur untuk menyampaikan bahwa kita sebagai guru harus memahami 5 kebutuhan dasar siswa kita, sehingga dimana kenapa kita harus memahami, karena murid kita adalah pribadi yang unik. Dan di sini semua yang ada di disiplin positif itu kita sebagai guru, bagaimana kita sebagai guru untuk membangkitkan motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik ya. Itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kami lanjutkan ke posisi kontrol restitusi. Program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian dosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Bessel, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yaitu tipe penghukum. Semoga kita tidak sebagai guru tipe penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian teman. Keempat adalah guru tipe pemantau. Dan yang paling bagus adalah yang paling 5, memosisikan sebagai manajer. Dan inilah video penguatan dari instruktur kami. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren
yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis punya saya lupa melontar saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu.
Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu, kita lanjutkan bagian selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Untuk kurikulum merdeka, mohon maaf Bapak Ibu, tidak lagi ada istilah peraturan kelas atau tata tertib atau peraturan sekolah atau tata tertib sekolah. Yang ada adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Karena yakin itu lebih mantap dibanding kesepakatan kelas. Jadi istilahnya nanti akan berubah seiringnya waktu, bukan lagi tata tertib sekolah tetapi keyakinan sekolah. Sedangkan yang kita gunakan di pelajaran di kelas itu menjadi keyakinan kelas, seperti itu. Kenapa sampai sekarang masih ada peraturan sekolah atau tata tertib sekolah? Karena kita masih menyisakan 2 tingkat yang menggunakan kurikulum 2013. Ini Bapak Ibu, untuk menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Ini tadi kenapa tidak kesepakatan tetapi keyakinan, yakin, seperti itu maksudnya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Itulah tadi makanya peraturan diubah menjadi keyakinan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebijakannya di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mereka yang ditetapkan tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, selama ini itu peraturan-peraturan itu siswa tidak dilibatkan dalam menyusunnya, sehingga ciri keyakinan sekolah atau keyakinan kelas adalah ciri utamanya adalah siswa itu terlibat dalam memutuskan keyakinan yang akan mereka jalani. Seperti ini ciri dari keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang umum-umum saja, tidak perlu yang panjang. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Untuk saya yang saya praktekkan di kelas itu maksimal hanya 5, dengan harapan anak tidak terlalu banyak dibebani. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, harus melihat kondisi real di lapangan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas.
Ya, ini berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan yang membuat peraturan hanya penguasa saja, sedangkan dari pihak siswa tidak. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Inilah selalu di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya evaluasi dan refleksi atau umpan balik. Di setiap langkahnya selalu ada evaluasi dan refleksi. Monggo Ibu. Kemudian ada beberapa hal. Inilah tugas seorang guru dan tugas seorang murid. Guru mengajar, murid belajar. Guru mendidik, murid mencoba. Guru menjawab pertanyaan, sedangkan siswa menghasilkan yang terbaik dari pertanyaan. Kemudian guru memberi nilai, murid bertanya jika tidak paham. Guru mengatur kelas, murid mengikuti peraturan. Guru menegakkan peraturan kelas atau sekolah, sedangkan murid menjalankan keyakinan kelas. Jadi namanya tidak lagi peraturan tapi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru menjalankan keyakinan kelas, murid mendengarkan. Kemudian guru peduli terhadap semua murid. Murid memeriksa tugas kembali setelah diberikan. Refleksinya ada di mana, evaluasinya ada di mana. Seperti itu. Kemudian guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa siswa untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Sedangkan guru tugasnya juga bukan mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain, melakukan tugas guru. Oh, ini yang siswa maksudnya, memutuskan untuk teman-temannya maksudnya. Kami lanjutkan. Yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini masih ada hubungannya dengan disiplin positif yang lain. Semuanya bermuara bangkitnya motivasi intrinsik dari siswa tersebut, bukan karena eksternal. Eksternal di sini adalah ujian, hadiah, reward dan sebagainya. Nilai bagus itu termasuk juga sebagai eksternal. Ini segitiga restitusi. Marilah kita dengarkan video dari Kementerian berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan
dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Demikian tadi Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi. Yang jelas di sini kita berperan merestitusi, mengembalikan ke kesadaran anak untuk memperbaiki dirinya sendiri yang termotivasi dari jalan diri atau dari jalan siswa. Seperti itu, mari kita lanjutkan. Dan sudah. Jadi Bapak Ibu, untuk selanjutnya akan kami langsungkan karena ini tadi topiknya adalah pemahaman saya sebagai JPG tentang disiplin positif. Bagian yang kedua adalah
aksi nyata yang sudah saya lakukan. Mohon maaf, pengambilan video aksi nyata saya ambil spontan karena setiap tugas itu durasinya hanya 1 hari. Jadi hari itu juga harus dilaksanakan, malam harinya pukul 11:59 harus sudah diupload. Jadi saya kejar-kejaran. Jadi mohon maaf suara dan sebagainya bising saat istirahat, saat jam pertama itu karena memang situasi sekolah kita memang seperti ini. Kalau dibuat senyap pun ya tetap nggak bisa seperti itu. Dan inilah ketika saya melakukan aksi nyata merestitusi. Selamat pagi. Ini kita ya, benar kabarnya. Baik. Kira-kira kita masih pagi ya. Jadi kalau pagi ingin mengambil tamu karena ada sesuatu. Kemarin siang itu pas jam pulang sekolah, saya kan sempat keliling. Saya menemukan Jawa Timur itu padahal di buku paketnya miliknya sekolah. Nah itu tapi kalau mengganti, saya kan tidak ingin tahun lalu mengganti. Nah berarti sekali lagi ya, sebenarnya ibu merasa itu bukan kesalahan ya. Orang berbuat kesalahan kan juga wajar. Barangkali kamu hilang atau apa ya. Makanya pagi ini ibu mau konfirmasi kalau memang ada masalah kita cari solusi bersama-sama ya. Sekarang kan tidak mengerti kenapa bukunya ada dua sini. Berarti buku kamu tinggal di sekolah itu karena tasnya udah nggak muat ya. Ada pelajaran masak, kemudian juga ada olahraga di awal juga. Ya betul, ya nggak muat tasnya ya. Terus kemudian kamu tinggal di sekolahan. Oh ternyata masalahnya di situ. Nah kalau seperti ini kan ibu udah tahu masalahnya kenapa buku ada di lanci. Nah sekarang ibu ini nggak marah ya, ibu hanya konfirmasi ya. Menurut kamu menaruh buku di laci itu suatu kesalahan atau bukan? Kalau nggak dibawa pulang jadi ya, itu nanti akan jadi kesalahan ya. Nah sekarang tak tanya, setelah bukumu ada di laci dan kamu tahu setelah ini ya saya beritahu saat ini, kira-kira kamu punya solusi untuk menghadapi masalah buku yang kamu di laci itu tidak? Ya apa solusinya? Ya kita sebelum bisa. Kira-kira solusi yang lain ada tidak? Saya lanjutkan kasus yang kedua, yaitu siswa yang tidak mengerjakan tugas lebih dari 3 kali. Ayo sini, Mirza sayang. Sini. Bagaimana? Bicara istirahat ini, kamu masih semangat mengikuti pelajaran? Terima kasih. Kalau ibu lihat, kamu itu dibanding teman-teman sekolah yang lain itu, kamu itu termasuk yang bersemangat. Makanya kalau ada sesuatu hal tentang kamu, itu nggak rela. Makanya maksud kedatangan kami ke sini dari tahu kenapa saya panggil. Kamu ingin tahu ya? Udah saya beritahu ya. Sesuai dengan daftar nilai ya, tugas IPA itu kan sudah ada 4. Nah itu lihat kamu baru ada 1, berarti kurang berapa? Kurang 3. Padahal kan yang namanya sedikit lama-lama begitu kalau tangan tugas itu baru jadi berapa ya begitu. Jadi intinya kami dari Silva
Nah, sekarang tak tanya, kenapa tugas kamu kok kita belum kamu selesaikan? Malas, kenapa malas? Cuma suasananya kurang enak. Rebutan HP sama kakak, terus HP-nya cuma satu berarti. Dan biasanya kalau rebutan HP itu yang menang siapa? Nah, kamu berarti malas mengerjakan tugas itu karena nggak ada yang membuat rasa gembira ya. Kan biasanya kamu bisa main game ya, atau ada HP ya. Ya, saat rebutan sama kakak yang menang kakak. Kamu nggak punya kesempatan untuk mencari hiburan. Oke, oh itu. Jadi kamu itu butuh kesenangan ya, berarti butuh kesenangan ya. Gini ya, Yufa, sebenarnya kegiatan seperti itu sebenarnya baik-baik saja dan boleh kamu lakukan. Tapi jangan terusan ya. Bermain game itu bagus atau tidak? Tidak. Tapi kalau hanya sekali, 2 kali untuk kesenangan ya boleh ya, boleh. Karena apa? Manusia juga butuh dan namanya kesenangan ya. Dan itu pun juga seperti itu. Itu juga suka bermain game. Nah, tapi ibu tahu cara membagi waktu. Saya pakai main game karena malam itu saja. Jadi nggak mengganggu tugas-tugas yang lain ya, betul ya. Itu kalau ya setelah saya panggil kamu, makanya dari sini saya panggil kamu kan itu jadi tahu. Oh, penyebabnya itu. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi. Ibu nggak marah ya? Saya manggil kamu ini nggak marah ya. Perbuatan kamu itu wajar dengan alasan itu normal saja. Namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada kesalahan, pasti ada rasa marah ya kan? Rasa malas itu juga ada. Itu juga sering malas ya. Itu manusia. Jadi ibu manggil kamu itu tidak akan memarah kamu ya. Setelah kamu tahu ya itu kesalahan kamu tadi ya, situasi yang tidak sempurna. Kira-kira untuk mengatasi solusi permasalahan kamu, kira-kira kamu punya ide solusi tidak? Kita lanjutkan saja Bapak Ibu, karena memang durasinya kan ada pembatasan 15 menit terlalu lama gitu. Yang jelas apa yang saya lakukan dalam video restitusi saya adalah sesuai apa-apa yang ada langkah-langkah restitusi. Nanti di akhirnya anak tercipta kesadaran dari dalam dirinya untuk memperbaiki seperti itu. Kemudian di contoh aksi nyata ini, dan inilah terlalu kecil ya. Rancangan tindakan untuk aksi nyata saya adalah penerapan budaya positif dalam menumbuhkan karakter gotong royong dan cinta lingkungan dengan Mami Jumpah 5 menit jemput sampah. Masih ada hubungannya dengan yang kemarin Adiwiyata. Seperti itu, ini rancangan saya, yaitu ada latar belakang, kemudian tujuan, tolak ukurnya, kemudian lini masa tindakan yang akan saya lakukan. Ini ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Untuk minggu yang pertama ini seperti yang tertulis di sini, yaitu meminta izin kepada ibu kepala sekolah, dan sudah diizinkan di sana. Sudah. Dulu saya dan sampai kemudian dari fasilitator dan juga pekerja praktik, kami harus mensosialisasi tentang ini sudah kami lewati saja. Kemudian yang minggu kedua adalah kami sosialisasi Mami Jumpah di kelas yang saya ampuh. Kebetulan ini kelas 7A, ini kelas 7B, dan ini kelas 7C. Kami melakukannya di sela-sela
selanjutnya yaitu kami membuat keyakinan kelas. Ini pun juga sama, keyakinan kelas kami buat di kelas 7A, 7B, dan 7C. Setelah membuat keyakinan kelas, karena kami menerapkan pembelajaran di era digital, kami langsung setiap siswa langsung membuat infografis keyakinan kelas kami jumpa sendiri-sendiri. Jam-jam menarik seperti ini. Kalau nggak ada lagi kamu sama? Dan ini hasil infografisnya, setiap siswa membuat sendiri-sendiri apa yang menjadi keyakinannya. Kemudian ini adalah pelaksanaan kami jumpa. Ini pelaksanaan kami jumpa di dalam kelas kami bagi dua bagian, 3 baris melaksanakan di dalam, 3 baris melaksanakan di luar. Jadi saya tetapkan saja. Ini yang di luar kelas. Ini adalah aksi mami juga 5 menit cukup tanpa kita sebagai seorang guru kita harus ikut terjun di dalamnya, yaitu dengan sebagai sikap suri tauladan kita kepada siswa kita. Dan inilah hasilnya Bapak Ibu, kelas menjadi sangat bersih, kemudian nyaman, anak-anak setiap pagi ini sudah 2 minggu aksi, anak-anak punya kesadaran sendiri untuk melakukan mami jumpa ini secara rutin. Untuk evaluasi yang pertama ya, nanti ibu akan share dalam bentuk Google Form, yaitu apa? Penilaian diri, ya, instrumen tentang sikap gotong royong dan sikap cinaling. Dan nanti kalian semua harus mengisinya ya, dalam form. Nanti akan saya share di grup WA kelas kita. Itu bisa juga kalian isikan nanti. Bisa ya, dan lupa dong semuanya. Bisa ya? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya meminta kalian untuk evaluasi dan refleksi. Mari kita evaluasi pelaksanaan manus juga yang sudah berjalan. Kira-kira ada sesuatu tidak yang kita coba, siapa yang mau mengusulkan idenya atau enggak? Terima kasih. Ini temanmu ternyata sudah mengevaluasi. Ada temanmu sangat ngasih jumpa, itu tidak melaksanakan. Evaluasi yang pertama yaitu soal mami jumpa, tetap ada siswa yang tidak ikut, berarti karakter gotong royong dan cinta lingkungannya belum sepenuhnya terbangun. Masuk berhubungan dengan ibu, karena ibu cuma ingin mengingatkan apa? Tidak mendukung ya. Jadi itu tidak pernah hukuman. Ibu hanya akan menyadarkan akan kesalahannya, apalagi sudah disepakati di keyakinan. Nah, jelas ya. Nah, siapapun nanti yang saya panggil siap ya. Siap. Terus ada lagi kan? Ya, berat. Oh, dalam melakukan aksi kembali gratis, alat dan bahannya kurang ya, terutama sapu gigi dan Ya Bapak Ibu, evaluasi yang kedua, ketika kami melakukan mami jumpa itu untuk menyapu halaman depan sekolah yang terbuat dari paving ya, itu kan kalau kami sapu itu kesulitan Bu, siswa meminta sapu lidi. ada lagi tidak? Ayo,
yang ketiga evaluasinya yaitu ketika kita melakukan mami jumpa itu namanya kondisi air ya. Tiba-tiba airnya yang untuk menyirami tanaman itu kerannya mati sehingga terkendala di situ. Untuk yang terakhir tadi bukan evaluasi tapi anak menyimpulkan ternyata setelah melakukan mami jumpa ada faedahnya yaitu siswa semakin tahu karakter baik yaitu sifat gotong royong dan cinta lingkungan. Demikian langkah-langkah yang kami jalani. Dan ini sebagian dari umpan balik setelah kita melakukan aksi mami jumpa. Hasil semuanya memberikan umpan balik, mereka jadi betul sikap gotong royong, kerjasama, kolaborasi, dan yang jelas adalah semakin cinta terhadap lingkungan. Dan terima kasih kami ucapkan Bapak Ibu. Pemahaman kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Salatiga, saya Siti Umi Fitria SPD MSI, dalam pemahaman kali ini kami sudah menyampaikan dari semua disiplin positif, mulai dari keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol, kemudian juga segitiga restitusi dan sebagainya sudah kami sampaikan. Dan ini adalah kami diberi kewajiban untuk menyampaikan ke instansi masing-masing kaitannya dengan pemahaman ini, karena agar kita melayani siswa itu semuanya berpihak pada murid. Dan yang kedua, saya sudah memaparkan melaksanakan waktu 1.4 ya. Bapak Ibu, sedikit saja karena waktu. Memang itu tadi idealnya seperti yang Ibu sampaikan, tetapi karena situasi tidak kepadangan, apapun yang ada di SMP 8, proses sampai menghukum, proses sampai memberikan konsekuensi itu penuh dengan menghormati anak. Jadi kami SMP 8, walaupun kemarin itu belum tahu teorinya itu, tapi dalam pelaksanaan kesehariannya tarik ulur perasaan menghargai anak itu sudah kami lakukan sebetulnya. Cuman langkah-langkahnya orang urut seperti yang disampaikan ini. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan pengarahan yang luar biasa sehingga ke depan kita bisa lebih baik lagi. Yang perlu kami garis bawahi juga Bapak Ibu, bahwa filosofi pendidikan belajar Dewantoro itu yang pertama harus kita pegang adalah kita sebagai guru adalah di depan sebagai toladan ingat sosok ingat yo namun kaso tuturi di depan kita memberi teladan. Jadi kalau kita